Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Tidak ada gunanya juga. Momentum olahraga juga harus dijadikan sebagai momentum perdamaian, gitu. Bukan untuk memecah belah. Bisa menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Kevin Egan. Pelaksana tugas PLT Menpora Muhadjir Effendi menyayangkan keputusan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Menurutnya pihak PSSI telah mengajukan beberapa syarat terkait perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia, termasuk menerima kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan Muhadjir Effendi bahwa persyaratan yang diajukan ke FIFA pun menjadi bentuk kepatuhan terhadap konstitusi perihal mendukung kemerdekaan semua bangsa sebagaimana yang diatur dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. U20 Pak Kepala Ketua Umum PSSI Pak Erik. Pas lagi PLT Menpora Pak Erik sebagai PLT Menpora menanggapi ya, tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan. Syarat-syaratnya apa Pak? Adalah, tapi kan nggak perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Apakah termasuk yang timnas? Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan, tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi. Dan konstitusi kita itu di dalam Undang-Undang Dasar preambul alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan termasuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus. Dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu. Ya. Dan Indonesia akan meneruskan. Masih ada pembicaraan. Saya rasa Pak Erik akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi kan, kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu. Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan tadi itu konstitusi. Berarti pemerintah menyatakan tidak bisa menerima Israel karena taat konstitusi gitu ya Pak? Jawabannya tidak begitu ya. Artinya bagaimana kalau seandainya tim Israel itu hadir juga ikut bergabung, itu betul-betul tidak melanggar konstitusi pemerintah kita, gitu loh. Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, gitu. Dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi pada FIFA. Gitu. Dia boleh asal gini gitu loh. Artinya kalau hadir timnas Israel itu kita melanggar konstitusi Pak? Tidak begitu, karena selama ini juga sudah ada delegasi Israel yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan internasional kita. Jadi harusnya gimana Pak? Sebutkan nggak Pak kondisi yang Bapak maksud tadi? Kisi-kisinya. Meski FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali, PSSI menegaskan bakal berusaha keras menyelenggarakan Piala Dunia U20 dengan maksimal. PSSI tidak akan menyudutkan salah satu negara hanya karena urusan politik. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar 31 Maret mendatang di Bali. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dalam konferensi pers di GBK Arena mengatakan pesan pembatalan ini sifatnya masih lisan yang disampaikan FIFA kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Pembatalan ini tak lepas dari gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Drawing terpaksa dibatalkan karena tidak mungkin dilakukan tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 menuai pro dan kontra. Namun, pengamat sepak bola Tommy Welly meminta publik memisahkan isu politik dan kepentingan olahraga. Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia harus tunduk pada aturan FIFA. Apalagi sudah jelas terdapat anti-diskriminasi dalam statuta FIFA maupun PSSI sehingga tidak akan menyudutkan salah satu negara karena urusan politik. Kalau sejati-jatinya sepak bola, baik di statuta FIFA maupun statuta PSSI sebagai negara anggotanya, sebagai federasi anggotanya, itu ada asas atau prinsip netralitas dan non-diskriminasi. Tapi positioning Indonesia saya pikir harus bisa memegang asas atau prinsip netralitas dan non-diskriminasi itu, supaya tidak terjadi campur aduk kepentingan atau gesekan kepentingan antara olahraga dan politik atau sepak bola dan politik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengupayakan Piala Dunia U20 terselenggara dengan baik di Indonesia. Apalagi sanksi berat dari FIFA sudah menanti bila Indonesia batal menjadi tuan rumah. Tim Liputan MGN. FIFA tetap melakukan inspeksi terkait persiapan Stadion Piala Dunia U20 meski membatalkan drawing yang dijadwalkan berlangsung di Bali 31 Maret mendatang. FIFA melakukan inspeksi ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali untuk melakukan inspeksi terakhir pada hari Senin. FIFA memastikan kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta khususnya terkait dengan fasilitas sarana maupun prasarana. Salah satu fokus tim FIFA adalah mengecek kualitas rumput lapangan yang juga sudah dibenahi, termasuk juga tribun VVIP, tribun media hingga tribun penonton juga sudah diperbaiki. Pada inspeksi tersebut, perwakilan FIFA bersama dengan panitia penyelenggara lokal mendiskusikan semua hal yang mencakup operasional selama pertandingan, termasuk penentuan akses hingga perencanaan keamanan. Stadion Kapten Iwayan Dipta telah ditunjuk sebagai salah satu dari 6 stadion yang menjadi venue tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ya, lalu benarkah pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali bisa berdampak pada status tuan rumah Indonesia? Kita langsung tanyakan kepada anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Bang Arya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News. Bang Arya, kita dengarkan dulu informasi yang beredar mengenai FIFA yang informasinya sudah menunjuk Peru menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Informasi ini didapat dari wartawan senior spesialis sepak bola, Yesayas Octavianus. Berikut pernyataannya. Dan surat itu menurut dia tiba di istana pada Minggu siang kemarin. Jadi hanya selisih beberapa jam informasi itu saya dapat. Isinya antara lain menyebut Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 dan akan dialihkan ke Peru. Dan saya berulang kali mengkonfirmasi hal tersebut kepada sumber saya dan dia pastikan sumbernya dia dapat dari One Team Press dan itu valid. Ya, informasinya didapat dari anggota One Team Press. Bang Arya, apakah betul informasi ini Peru sudah menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Yang pertama, kita jangan terlalu jauh dulu ya. Yang pertama itu adalah bahwa surat pembatalan drawing pun belum resmi dikirimkan oleh FIFA ke kita. Jadi
masih jauh dengan masalah pembatalan, Mas. Ya, jadi kita pun dapat informasi dari FIFA itu ke LOC itu bukan dalam bentuk surat, tapi lebih kepada pembatalan karena berhubungan dengan vendor-vendor dan sebagainya gitu ya. Sehingga beberapa pihak sudah mengetahui informasi ini mengenai pembatalan drawing, makanya kami melakukan yang namanya konferensi pers kemarin untuk itu gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Peru akan menggantikan Indonesia sih terlalu jauh juga ya, karena belum sampai ke sana. Dan hari ini juga kemarin juga ini ya, FIFA juga masih mengecek lapangan-lapangan kita dan kita dapat laporan secara lisan, rumputnya bagus, tribunnya bagus gitu ya, dan juga kondisi untuk pintu-pintu keamanan juga bagus. Jadi kalau dikatakan bahwa Peru itu akan menggantikan FIFA Indonesia sih terlalu jauh juga ya. Dan kalau dikatakan ada surat, jadi informasinya hoax ya, Bang Arya ya? Ya kalau bisa saya katakan begitu iya ya, karena surat drawing aja belum dilemparkan oleh FIFA ke kita. Oke, dengan kondisi seperti saat ini, Bang Arya, drawingnya dibatalkan, apakah Indonesia memang masih memiliki peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Ya kita masih, kan Pak Erick Thohir, ketua umum kita akan ke FIFA ya, bertemu dengan FIFA untuk membicarakan semua kemungkinan-kemungkinan yang masih mungkin untuk dilakukan pendekatan lah ke FIFA. Jadi kita masih berharap walaupun ini drawing udah dibatalkan dan memang cukup mengganggu ya agenda nanti ya, karena drawing ini kan akan menentukan pool dari masing-masing negara, tapi karena Bali kemarin menolak jadi tuan rumah drawing, itu membuat pembatalan dilakukan oleh FIFA ya. Ini perkiraan kami ya, kami, karena Bali sudah menolak gitu. Jadi perkiraan kami memang karena itu salah satunya kenapa drawing dibatalkan gitu. Karena dari segi teknis lainnya kan belum ada hubungan ya, lapangan juga udah masih oke dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga masalah drawing aja, Mas. Jadi gitu, Mas. Jadi pertemuan soal bagaimana kita ini Pak Erick akan lobby. Jadi kita jangan sampai, yang kita khawatirkan adalah nanti kalau dibatalkan, kemudian kita akan di-ban oleh FIFA yang membuat ekosistem sepak bola Indonesia kita itu akan terkucil, Mas. Itu yang kita khawatirkan. Bang Arya, ini pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA akan dilangsungkan kapan? Dan opsi yang ditawarkan kepada FIFA itu apa saja? Dalam waktu dekat Pak Erick akan ke FIFA, bertemu FIFA dengan cepat ya. Karena kan ini tidak bisa juga, waktunya kan udah deket, mepet dan sebagainya ya. 2 bulan lagi akan terlaksana kan, itu mepet banget. Jadi mau nggak mau kita harus datang ke sana. Opsi-opsinya berapa pilihan lah ya, tapi yang pasti maaf saya belum bisa mengatakan opsi-opsi tersebut karena ini bagian dari lobby yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir gitu. Apakah opsinya termasuk mengganti tempatnya ke daerah lain selain dari Bali, Bang Arya? Ya termasuk semua di dalamnya lah. Ya termasuk semua di dalamnya gitu ya. Kita akan opsi-opsi sampai kepada pelaksanaan dari penyelenggaraan ini. Tapi mudah-mudahan lah, tapi kita belum tahu nih ya. Semua memang masih serba ini ya, membuat kita agak confused lah dengan situasi ini gitu. Gitu, Mas. Oke, Bang Arya, dengan adanya penolakan dari sejumlah daerah, apakah ini artinya Indonesia melanggar komitmen yang sudah dijanjikan kepada FIFA, Bang Arya? Saya belum bisa ngomong Indonesia ya, karena kan sampai hari juga pemerintah juga belum ada tuh mengatakan membatalkan acara ataupun menolak acara penyelenggaraan Piala Dunia. Ini lebih kepada kan kepala daerah, Mas. Kepala daerah. Memang kita menyayangkan karena kepala daerah juga kemarin sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah dan itu ada namanya government garansi ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah daerah khususnya mereka tantangan semua itu. Bahkan kemarin juga kita tahu dalam tahun yang sama ini juga seperti Bali juga mengeluarkan surat kesediaan menjadi tempat drawingnya Piala Dunia U20, Mas. Ya.
Itu juga yang kita khawatirkan lah, kenapa bisa, bukan khawatir karena kita agak sedikit kecewa gitu ya, sehingga akhirnya ya terjadi seperti sekarang ini gitu. Bang Arya, kalau misalnya memang sudah ada komunikasi dan ada pernyataan kesiapan dari setiap daerah begitu untuk menjadi venue dari Piala Dunia U20, lalu menurut Anda kenapa kok kemudian mendadak mengatakan menolak kehadiran Israel begitu dalam drawing? Ya ini Mas harus ditanya kepada mereka, karena kami juga nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Karena pada saat mereka mengajukan Bali misalnya, mengajukan tempat drawing itu, mereka kan udah tahu kondisi juga ya. Ya. Jadi ya kita nggak, ya begitulah Mas, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu loh. Dan kenapa alasannya apa ya kita nggak ngerti juga. Kenapa sampai tiba-tiba dalam posisi di ujung lah Mas gitu. Oke, Bang Arya terakhir, kalau misalnya memang Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20, dampaknya terhadap Indonesia seperti apa, khususnya timnas Indonesia ya, di kancah internasional akan seperti apa, Bang Arya? Itu yang kita khawatirkan Mas, kita akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia internasional ya. Seperti yang kita alami tahun 2015 yang lalu lah gitu ya. Itu kan kita alami dulu, kita nggak bisa, semua timnas kita nggak bisa ikut dalam pertandingan internasional. Mau di ASEAN sekalipun kita nggak bisa. Kemudian Liga 1, Liga 2, Liga 3 kita kan itu masuk dalam ekosistem FIFA. Maka itu akan dicabut Mas. Maka kita nggak punya lagi liga-liga tersebut. Ya kalau kita punya cuma liga lokal kan, itu kan jadi tidak ada gairah sama sekali. Sementara kita tahu ada 35.000 lebih pemain-pemain dari Liga 3 sampai Liga 1 itu hidup dari sana Mas. Belum lagi wasit, belum lagi semua lah ya. Jadi cukup banyak dan cukup besar. Dan yang pasti sepak bola kita akan mengalami penurunan yang sangat berat. Gitu. Itu yang akan kita alami Mas. Oke, semoga tidak terjadi. Kita tunggu nanti hasil pertemuan Ketua Umum PSSI dengan FIFA. Terima kasih, ya, Bang kan Arya kita khawatir Sinulinga. Mas gitu ya, bukan apa-apa. Nanti bagi kita, negara kita juga kan nanti orang jadi nggak percaya lagi kita mengajukan Piala Dunia senior gitu. Ya. Kita kan nggak bisa lagi, orang nggak percaya sama kita nanti, ini kan bahaya ya untuk percaya internasional pada kita. Ya, baik. Terima kasih Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali saja berikut ini. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia di ajang Piala Dunia U20 harusnya dijadikan momentum perdamaian. Sementara itu, Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, menilai keputusan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali bisa mengancam status Indonesia sebagai tuan rumah. Bahwa Piala Dunia undiannya ditunda dan bisa jadi setelah ditunda kemudian tidak ada perubahan sama sekali, ya Indonesia batal jadi tuan rumah. Sekarang kalau orang tanya, kok kenapa ditunda? Loh sekarang peserta Piala Dunia itu 24. Tuan rumah undian Piala Dunia itu adalah Bali di Center of Art Denpasar. Kemudian Gubernur Balinya menolak kehadiran Israel. Apakah mungkin yang diterima untuk undian hanya 23 negara sementara Israel boleh ikut tapi via Zoom? Kayak pembicaraan kita saat ini kan nggak mungkin. Nanti misalnya Israel boleh ikut Piala Dunia tapi via Zoom Piala Dunianya. Kan nggak logis gitu, nggak masuk akal. Ya, memang rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina yang sampai hari ini belum didapatkan. Tapi momentum olahraga juga harus dijadikan sebagai momentum perdamaian gitu, bukan untuk memecah belah. Ya saya sih melihat semuanya harus bijaksana. Kita semua harus melihatnya secara proporsional bahwa ya kita tetap menjaga bangsa ini, jangan sampai terpecah, jangan sampai karena persoalan sepak bola yang akan datang ya tim Israel usia 20 ini membuat kita saling curiga, saling pecah belah sehingga merugikan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu ya pemerintah harus bijaksana, rakyat pun kita semua harus bijaksana, harus ada titik temu untuk bisa menyelesaikan ini semua.
Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno Israel itu imperialis gitu. Nah, kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik. Oleh sebab itu kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu saja. Pro kontra penolakan timnas Israel dalam keikutsertaan Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi salah satu alasan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk termasuk potensi sanksi dari FIFA terhadap eksistensi Indonesia di sepak bola dunia? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, dan pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, Pak Saiful, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Ya, malam. Baik. Oke, saya langsung ke Pak Saiful. Pak Saiful, menyikapi mengenai pernyataan dari PLT Menpora Muhadjir Effendi di Istana mengatakan bahwa belum ada kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA terkait dengan U20. Menurut Anda peluang Indonesia untuk tetap menyelenggarakan U20 dengan diksi membatalkan drawing Piala Dunia U20 itu seberapa besar sih, Pak Saiful? Peluangnya untuk terus berlanjut sangat kecil ya, karena pada kontrak drawing aja sudah nggak bisa jalan. Nah, karena itu saya ingin merespon ini pada dua hal ya menurut saya. Yang pertama, sejak dari awal tahun 2019 ketika bidding itu dilakukan oleh FIFA, lalu pemerintah mengajukan. Nah, semestinya semua hitungan politiknya sudah diukur oleh pemerintah. Karena waktu itu juga sudah ada kepesertaan dari timnas Israel. Nah, pada konteks itu saya ingin menempatkan semua kita, termasuk yang menolak hari ini, semestinya penolakan dilakukan sejak waktu itu. Nah, risikonya kemudian ketika pemerintah bidding dan mendapatkan momen itu sebagai penyelenggara, anggaran sudah kita keluarkan juga, dan hari ini suasananya begini. Karena itu kita tempatkan pada konteks pemerintah harus segera secepatnya mengambil inisiatif untuk duduk bersama dengan pihak FIFA terkait dengan drawing yang dibatalkan ini, dan termasuk saya meminta ada sikap yang tegas dari pemerintah apakah akan tetap melanjutkan atau membatalkan penyelenggaraan U20 ini. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kami concern betul urusan terkait dengan menyelamatkan sepak bola kita di Indonesia. Kan hampir pasti ketika ini dibatalkan, kalau kita baca runtut dari berbagai aturan FIFA, hampir pasti kita akan kena ban. Itu artinya sepak bola Indonesia akan keluar dari ekosistem sepak bola secara menyeluruh, secara sedunia. Semua penyelenggaraan event tidak bisa diikuti oleh timnas kita, dan termasuk berbagai liga juga tidak bisa kita ikuti. Nah, terkait dengan ini, kita ingin pemerintah dan PSSI secepatnya untuk melakukan lobby politik. Tentu saya tidak membayangkan suasananya seperti apa, tapi ketika risiko terburuk tidak bisa kita laksanakan, jangan sampai lalu kita kena ban oleh pihak FIFA dan berisiko cukup panjang bagi masa depan sepak bola kita.
Nah, ini yang dua hal ini yang saya kira perlu kita tempatkan pada konteksnya masing-masing. Nah, terkait dengan protes FIFA, tadi Pak Muhadjir sudah membawa wacana ini cukup jauh pada konteks melanggar konstitusi dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya kalau sampai dibawa ke arah sana, semestinya sejak dari awal pemerintah tidak ikut bidding pada tahun 2019 itu gitu. Nah, paradoks ini yang saya kira perlu dijawab juga oleh pemerintah. Jadi jangan sampai risiko pembinaan sepak bola kita hancur, kita keluar dari ekosistem sepak bola gara-gara kesalahan pemerintah mengambil posisi yang sejak dari awal menurut saya tidak menghitung secara clear menyangkut soal urusan menjadi penyelenggara dari U20 ini. Baik, Bung Toel, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab apabila Indonesia gagal menggelar U20 di Indonesia? Ya, karena kalau eventnya Piala Dunia jelas bukan hanya gawean federasi, bukan hanya pekerjaan PSSI, tapi juga pekerjaan kolaborasi dengan pemerintah. Karena saat bidding pun itu kan mengajukan surat kesediaan atau dukungan dari pemerintah. Ada beberapa kementerian, ada beberapa tanda tangan atau surat yang harus ditandatangani oleh pejabat publik di daerah, gubernur dalam hal ini. Jadi saya pikir ya, apalagi dalam konteks yang menjadi, katakanlah yang menjadi penyebab paling tidak sampai hari ini adalah batalnya undian, itu kan adalah soal penolakan terhadap tim nasional Israel kan. Jadi saya pikir ya harus bertanggung jawab adalah pemerintah secara keseluruhan. Menambahkan saja tadi bahwa betul bidding Indonesia akhirnya ditetapkan pada Oktober 2019, tapi lalu karena pandemi COVID akhirnya ditetapkan lagi di Desember 2020 karena eventnya pun mundur jadi 2023 kan. Untuk kepastian Israel lolos ke putaran final Piala Dunia U20 itu terjadi pada Juli 2022 atau Juli tahun lalu. Artinya kita harusnya melihat sebuah upaya antisipasi dari pemerintah. Dalam hal ini lewat INAFOK lah, panitia besar atau panitia nasional terkait FIFA Under 20 ini. Jadi ketika di ujungnya seperti ini, maka kita mempertanyakan kerja antisipasi, kepekaan, sensitivitas daripada panitia nasional INAFOK terhadap segala situasi, segala isu yang terkait tim nasional Israel. Sekali lagi saya bilang bahwa tim nasional Israel lolos itu lewat kualifikasi Piala Eropa U19 pada Juli 2022 lalu. Oke, masih ada jalan atau tidak nih untuk kemudian tetap menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali. Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan. Syarat-syaratnya apa, Pak? Adalah, tapi kan nggak perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Apakah termasuk yang timnas? Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan, tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi. Dan konstitusi kita itu di dalam Undang-Undang Dasar, preambul alinia pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan termasuk kategori itu, harus ada prasyarat-prasyarat khusus, dan itulah yang kita ajukan ke FIFA. Dan kelihatannya tidak ada titik temu. Saya akan langsung kembali ke Bung Toel. Bung Toel, kalau kita mau tetap menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia, lalu cara untuk melobi FIFA itu bagaimana? Ya, kalau lihat dari apa yang terjadi, yang pertama saya mau jelaskan secara sepak bola, undian itu tahapan. Jadi undian itu nggak sekedar undian, nggak sekedar drawing, tapi bagian dari tahapan Piala Dunia.
bagian dari tahapan kick off-nya nanti gitu loh. Jadi ketika dibatalkan berarti memang ada sesuatu. Ini bukan diundurkan, ini bukan postpone, ini dibatalkan. Jadi ada sesuatu yang secara prinsip itu FIFA saya pikir nggak happy lah gitu loh. Katakanlah dengan situasi terakhir, perkembangan terakhir penolakan timnas Israel itu menunjukkan bahwa FIFA mempertanyakan komitmen kita yang sejak awal berkomitmen terkait event Piala Dunia ini. Lalu kalau tadi menanggapi dari penjelasan Menpora ya, PLT Menpora, Pak Muhadzir, ada syarat-syarat yang diajukan. Kan secara hakikatnya pemilik eventnya kan FIFA. Lalu kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Apakah kita punya kewenangan? Itu yang sulit rasanya. Maka tadi dibilang tidak menemukan titik temu. Maka saya akan cukup bingung kalau di titik saat ini lobby-lobby seperti apa yang akan diajukan gitu. Kecuali satu hal, kalau ingin Piala Dunia tetap berlangsung ya mau atau tidak mau bukan berarti ingin melanggar konstitusi, ya harus bisa menerima tim nasional Israel. Oke, Pak Saiful, opsi apa yang harus dibawa ke FIFA? Ya paling nggak tidak kena ban ya, tidak kena sanksi terkait dengan keberadaan sepak bola di Indonesia. Ini menjadi penting sekali lagi karena kita memikirkan ekosistem sepak bola kita yang mau tidak mau harus menjadi bagian dari FIFA gitu. Nah, yang kedua, pahitnya ya Mas, pahitnya menurut saya secepatnya saja pemerintah memutuskan untuk misalnya tidak jadi mengambil gitu dengan konsekuensi tidak ada ban apapun, sanksi apapun. Gitu. Karena sebenarnya event under 20 ini kan sebenarnya nggak seksi-seksi amat sebenarnya gitu. Cuman waktu itu saya nggak tahu persis suasana psikologis dan suasana politiknya seperti apa. Pemerintah ikut bidding pada konteks itu gitu. Jadi kalau diukur dari sebuah event under 20 ini sebenarnya event yang biasa-biasa saja sebenarnya dan relatif ketika ini nggak jadi untuk kita ambil sebenarnya selama tidak dapat sanksi itu aja poinnya sebenarnya nggak ada masalah. Termasuk kan konsekuensinya pasti ketika kita nggak jadi kan timnas kita nggak akan bisa main, itu konsekuensinya. Karena sebenarnya kan kita tidak masuk dari kompetisi yang sudah ada sebelumnya. Ini karena kita tuan rumah lalu kita punya poin untuk timnas kita main, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kita kembalikan lagi pada sikap pemerintah. Tentu apa yang disampaikan oleh Prof. Muhadzir mungkin dalam diskusi tadi sudah nggak relevan gitu untuk melobi kepada FIFA. Hari-hari ini sudah nggak relevan. Menurut saya akan mengalami kebuntuan. Jadi yang paling mungkin untuk dinegosiasikan oleh pemerintah dan PSSI adalah supaya kita tidak mendapatkan sanksi itu saja. Oke. Karena apakah masih bisa dilakukan antisipasi apabila betul Indonesia terkena sanksi lanjutan apabila memang batal U20 di Indonesia? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Breaking News. Bung Toel, dengan kondisi seperti saat ini, apakah sebaiknya Indonesia tetap kekeh begitu menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia? Iya, kalau mau kekeh, kan nggak ada juga yang menyatakan itu sampai per hari ini sejak isu ini bergulir kan. Jadi kalau kita lihat pernyataan Exco PSSI, Arya Sinulinga, trennya memang tendensinya bahwa Piala Dunia U20 di kita menjadi sangat kecil. Karena setelah menyatakan informasi tentang pembatalan undian atau drawing, kalimat berikutnya adalah kita sedang mencari upaya agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kalau sudah bicara tentang itu, maka ini kaitannya, relevansinya dengan sanksi biasanya. Jadi kalaupun tadi disampaikan adalah situasi apa yang paling harus diupayakan ketika katakanlah situasinya menjadi sulit, katakanlah tentu tidak berharap
tetapi Piala Dunia U20 menjadi kesulitan karena faktor timnas Israel itu, maka ya satu-satunya harapan jangan sampai kena sanksi, kena bench. Tetapi secara logika sepak bolanya, pasti ada resiko itu. Jadi kalau sampai kena dua-duanya, ini sebuah kerugian yang sangat besar atau bencana buat sepak bola negeri ini gitu. Bung Toel, kalau jadi ini akhirnya batal di Indonesia, buruk lah ya. Bung Toel, kalau memang akhirnya batal begitu di Indonesia, apakah memang sudah pasti kita akan terkena sanksi lanjutan? Kemungkinannya seperti itu, karena FIFA merasa bahwa komitmen menjadi tidak jalan dengan Indonesia, lalu FIFA pun kan sudah mengeluarkan upaya ya, bukan persoalan seberapa besar atau tidak besar, tetapi ini soal reputasi, soal trust FIFA juga tentang event yang diselenggarakan FIFA. Saya tidak terlalu sepakat juga soal seksi tidak seksi tadi, soal Piala Dunia U20. Untuk level negara-negara yang sudah lolos Piala Dunia Senior mungkin ya tidak terlalu seksi. Tapi selain Piala Dunia Senior, Piala Dunia U20 dan 17 itu adalah dalam konteks development. Karena dalam konteks development, maka negara-negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia Senior itu diberi peluang untuk jadi tuan rumah. Disitulah proses development atau akselerasi negara-negara yang belum lolos Piala Dunia di level U17 atau U20 dapat peluang jadi tuan rumah. Ini dari sudut pandang sepak bolanya. Oke, baik. Pak Saiful, apakah ada antisipasi yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari sanksi itu? Ya sekarang tinggal kekuatan lobby pemerintah saya kira untuk meyakinkan FIFA bahwa, dan menurut saya harus secepatnya diputuskan apakah pemerintah tetap akan melanjutkan atau tidak gitu. Itu yang saya kira ditunggu oleh FIFA hari ini gitu, dan saya kira kalau modelnya mengajukan syarat-syarat saya kira udah nggak relevan menurut saya. Itu semestinya sudah diajukan sejak dari awal. Nah, karena itu pada konteks ini saya kemarin sampaikan bahwa semestinya termasuk pihak-pihak yang tidak setuju terhadap kehadiran tim Israel, semestinya sudah disuarakan sudah jauh-jauh hari, tidak pada hari-hari ini gitu. Itu termasuk yang kehilangan relevansinya menurut saya. Nah, itu sekali lagi jadi catatan kita bersama. Sekarang kita tinggal tunggu kecanggihan pemerintah dan PSSI untuk melobi FIFA, karena sudah jadi bubur ini. Ya. Karena hampir pasti menurut saya pasti tidak mungkin kita selenggarakan. Tinggal poinnya saya kira bagaimana supaya kita bisa lolos dari sanksi pihak FIFA, itu aja. Yang paling mungkin kita bisa lakukan hari ini. Baik, kita tunggu nanti hasil lobby dari pemerintah. Terima kasih Bung Toel, terima kasih Pak Saiful telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam. Pemirsa, demikian Breaking News. Sesaat lagi akan menyaksikan Prime Time News.